La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa la ilaha illallah wallahu Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Semoga kesehatan dan kesejahteraan selalu terlimpah kepada sahabat-sahabat semuanya. Dalam video kali ini, kami mencoba untuk menampilkan kembali aksi dari Bang Sapu Lidi dan para santri Gus Nur Samsun, untuk membebaskan Gus Nur Samsun yang disandera oleh Eyang Batara Karang dan para pengikutnya. Dan misi penyelamatan kali ini, mereka dibantu oleh seorang aparat TNI, yang merupakan saudara Gus Nur Samsun. Seperti yang telah kita ketahui bersama, sudah berhari-hari Gus Nur Samsun disekap oleh Eyang Batara Karang dan para pengikutnya yang setia. Dan melihat kondisi yang demikian itu, para santri Gus Nur Samsun pun sangat merasa kebingungan. Mereka kemudian mencoba untuk menghubungi para guru spiritual pembasmi para dukun santet, untuk meminta bantuan. Akan tetapi mereka yang dimintai bantuan itu juga tidak kunjung datang. Sehingga ada beberapa hari, hanya para santri Gus Nur Samsun sendiri yang berusaha melakukan penyelamatan. Dan penyelamatan dari para santri itu semua berakhir dengan sia-sia. Sampai akhirnya datang Bang Sapu Lidi, datang dari Palembang untuk menyelamatkan Gus Nur Samsun. Dan dengan bantuan dari Sapu Lidi inilah, para santri itu kembali bersemangat. Mereka kembali bahu-membahu untuk menyelamatkan Gus Nur Samsun. Sehingga mereka pun akhirnya mampu untuk mengalahkan para anak buah dari Eyang Batara Karang itu. Akan tetapi, ketika yang mereka hadapi akhirnya Eyang Batara Karang sendiri, mereka pun kembali tidak mampu untuk mengalahkannya. Kita perlu pengintaian dulu, jangan gegabah. Kenapa? Karena semakin kita menggunakan emosional, semakin kuat lagi Eyang. Iya, soalnya ini tidak boleh dilawan pakai emosi. Ya udah, kita mulai. Sapu Lidi dan santri Gus Nur Samsun itu pun kembali mendatangi markas Batara Karang dan para pengikutnya. Mereka bergabung dengan santri yang lain, termasuk seorang TNI yang beratribut lengkap dengan pakaian dan senjata apinya. Dan TNI tersebut adalah seorang saudara dekat Gus Nur Samsun. Sebenarnya aparat negara tidak bisa untuk mengusut kasus Gus Nur Samsun, karena berhubungan dengan ilmu gaib dan perdukunan. Tetapi TNI ini datang sebagai individu, dan karena adalah sebagai saudara dekat Gus Nur Samsun. Aparat TNI ini berpikiran, dengan atribut lengkap yang dipakainya, dia berharap para Batara Karang takut, dan kemudian bersedia untuk membebaskan Gus Nur Samsun. Maka mereka pun bersama-sama mendekati markas dari Batara Karang itu, dan kemudian mereka langsung dihadang oleh anak buah dari Batara Karang. Dan melihat yang datang adalah Sapu Lidi dan para santri Gus Nur Samsun, anak buah Batara Karang itu pun langsung mengusirnya. Maka terjadilah pertarungan Sapu Lidi dan kawan-kawan dengan para pengikut Batara Karang itu. Dan setelah dengan susah payah, Sapu Lidi dan kawan-kawan kemudian mampu mengalahkan pengikut Batara Karang. Dan di saat itulah mereka kemudian memanggil Eyang Batara Karang yang dipujanya. Dan tidak berapa lama, Eyang Batara Karang itu tiba-tiba muncul di tempat itu. Ayah guru! Ayah guru! Dan ketika Eyang Batara Karang sudah muncul di hadapannya, para pengikutnya itu kemudian langsung bersimpuh dan memujanya. Dan di saat itulah aparat TNI itu maju ke depan, untuk menghadapi sang Eyang Batara Karang. Dia kemudian berkata, bahwa Batara Karang dan para pengikutnya telah melanggar hukum di negeri ini, karena telah melakukan penyekapan terhadap seseorang. Maka hendaknyalah sang Batara Karang segera membebaskan Gus Nur Samsun. Dan kalau tidak bersedia, maka sang TNI akan menembakkan senjata apinya. Dan mendengar permintaan dari aparat itu, Eyang Batara Karang malah tertawa dengan sombongnya. Dia berkata bahwa dia tidak akan membebaskan Gus Nur Samsun, dan dia juga tidak takut dengan ancaman dari aparat itu. Dan melihat Eyang Batara Karang yang keras kepala, sang aparat pun kemudian menembakkan senjata apinya.
Dan di saat itulah sang aparat itu kaget, karena tembakan itu tak mampu menembus tubuh Batara Karang. Eyang Batara Karang pun kemudian mengamuk. Dia menyerang Sapu Lidi dan kawan-kawan dengan membabi buta. Bahkan dia kemudian mengeluarkan ilmu ajaibnya, yaitu dia mengeluarkan ilmu Mindah Rogo, untuk membuang tubuh Sapu Lidi dan kawan-kawan ke tempat yang asing dan jauh. Dan begitu kagetnya Bang Sapu Lidi. Tiba-tiba saja dia sudah berada di atas pohon di sebuah pemakaman, dan para santri Gus Nur Samsun pun juga tergeletak lemas di pemakaman itu. Astagfirullahaladzim. Kok saya bisa di atas ini? Ya Allah. Ya Allah. Ini kan makam nih. Astagfirullahaladzim. Kok bisa di sini kita? Kok bisa di sini kita? Yang lain mana?